Anda hanya berlatih keterampilan bertarung selama beberapa tahun. Dan Anda hanya ingin meningkatkan kekuatan bertarung saat baru keluar? Tidak bisakah kamu istirahat? Zenmi dengan kesal mengatakan bahwa ratusan bunga di kejauhan tidak hanya membuat sosoknya yang sombong, tetapi juga membuat hati Xiaoyan yang sudah ditentukan hampir terguncang. Artinya, pembohong kecil hanyalah kepala elem. King Muer berada di sebelah Xiaoyan, dan aroma harum datang dari hidung yang sedikit berkerut. Xiaoyan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Ini. Aku akan bersamamu setelah aku dipromosikan menjadi bintang 4. Menghadapi serangan kebencian dari dua wanita cantik, Xiaoyan harus melarikan diri, meninggalkan tawa semua orang di belakangnya. Sampai dia bersembunyi di ruang latihan, Xiaoyan menghela nafas lega. Kekuatan dari dua wanita cantik yang menakjubkan itu terlalu kuat. Xiaoyan, yang telah merasakan nikmatnya ikan dan air, telah kering selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa menahan godaan yang luar biasa ini? Keinginan berikut telah mengalir ke dalam pikirannya. Telapak tangannya berputar, dan Xiaoyan, yang memerah, mengeluarkan beberapa botol mata air dingin dari nafsu makannya, mendengus beberapa teguk, dan kemudian menjadi tenang. Sungguh mengerikan. Tidak heran jika ada pepatah yang mengatakan bahwa para pahlawan sedih dengan kecantikan. Xiaoyan tersenyum pahit dan duduk. Xiaoyan menghela napas dan mengambil seperempat jam untuk kembali ke keadaan damai dan tenang. Dengan lambaian tangannya, inti sihir bintang 4 yang padat segera melayang di sekelilingnya, cerah dan mempesona, seperti bintang yang berkelap-kelip di malam hari. Pada awalnya, dibutuhkan lebih dari selusin Magic Core bintang 5 untuk dipromosikan dari bintang 2 menjadi Samsung. Sekarang perlu dipromosikan dari puncak Samsung ke Magic Core bintang 4, yang jumlahnya setidaknya ratusan atau bahkan ribuan. Xiaoyan memperkirakan dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setan benar-benar ras yang membakar uang. Untungnya, dia tidak kekurangan dana dengan mengandalkan resep anti-ilusi. Jika tidak, dia dapat menghasilkan banyak biaya inti sihir yang diperlukan untuk promosinya. Pasukan kecil dan menengah bangkrut. Petik 2. Memang, meskipun iblis disukai oleh surga, mereka dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya dengan menyerap energi inti sihir. Tetapi kuantitas dan kualitas inti sihir yang dibutuhkan tidak terjangkau oleh kebanyakan orang. Terutama setelah bintang 5, inti sihir tingkat rendah hampir tidak berpengaruh. Inti sihir bintang 5 langka di pasaran dan masih setinggi langit. Inti sihir bintang 6 bahkan lebih berharga. Iblis yang menyerap inti sihir tingkat rendah dapat mencapai puncak bintang 4 dengan sangat cepat. Tetapi karena kelemahan yang melekat pada iblis, kebanyakan dari mereka akan mati dalam malapetaka Kaisar bintang 5. Dan harga dan jumlah inti sihir sangat terbatas karena terobosan petarung bintang 5 untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Karena itu, manusia, monster, dan iblis dapat menjaga keseimbangan yang halus. Dan ciptaan langit dan bumi adalah ajaib. Yah, tidak mau terlalu banyak. Maju. Xiaoyan mendapatkan kembali hatinya dan melambaikan tangannya. Ratusan inti sihir segera membentuk susunan 6 orang di sekitar Xiaoyan. Ini persis seperti yang diatur King Haoran untuk Xiaoyan. Xiaoyan sudah mempelajarinya. Dan sekarang berguna. Sixmang Arai berubah. Tatapan Xiaoyan dipadatkan. Dan energi dari 10 inti sihir bintang 4 dipacu pada satu waktu. Hari ini Xiaoyan tidak lebih baik daripada ketika Kaisar bintang 2 telah memperkuat tubuh melalui Xiu Dan, Tianhuo, dan Roh Hantu. 10 inti sihir bintang 4 benar-benar tidak ada artinya sama sekali. Sebaliknya jika satu persatu diserap, hantu itu tahu untuk menyerap pada tahun dan bulan berapa Anda bisa maju. Energi murni dari inti sihir telah ditempa oleh api langit Xiaoyan, dan tidak ada jejak kotoran yang mengalir ke tubuh Xiaoyan. Semangat pendendam yang asli mulai membengkak, dan di bawah bimbingan pikiran, ia mengalir dengan cepat ke seluruh tubuh, mendukungnya. Semua organ dalam, anggota badan, dan bahkan bulu otot. Xiaoyan merasa pori-porinya melebar, seolah terhubung dengan langit dan bumi. Dan energi langit dan bumi dimobilisasi berkali-kali lebih cepat. Saat inti sihir meredup dan kemudian berubah menjadi debu, semakin banyak energi yang tenggelam,
Semakin agresif energi di tubuh Xiao Yan. Dan akhirnya terdengar suara ombak yang deras. Meridian Xiao Yan terus berkembang dan bertarung. Loop kemudian bergabung menjadi dantian. Bergantian siang dan malam. Saya tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Api internal Xiao Yan telah diperkuat dengan bantuan balas dendam. Nyala api membakar permukaan tubuh. Membakar tubuh Xiao Yan dengan cerah dan penuh kekuatan. Hanya ada satu langkah lagi dari 4 bintang. Maju dan hancurkan itu. Xiao Yan sedikit tersenyum dan mengerahkan seluruh tubuhnya untuk melawan kemacetan terakhir Samsung Peak. Hanya mendengarkan ledakan. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi berteriak untuk waktu yang lama. Saat ini, langit seperti percikan lukisan pemandangan tinta. Dan tiba-tiba menjadi suram. 4 dewa iblis surga, bumi, misteri, dan kuning turun dari langit. Dan mata yang acuh tak acuh sepertinya melenyapkan segala sesuatu di dunia ini. Sial. Setiap kali aku memasang wajah sedingin es ini, kalian berempat tidak bisa mengubah ekspresi mereka. Sedikit manusiawi. Xiao Yan menjulurkan bibirnya. Biarkan kamu bereksperimen dengan kekuatan keterampilan bertarung baru. Petik 2. Saat pikiran bergerak dan angin bergerak, keempat setan guntur masih ada di udara. Xiao Yan sudah muncul di sebelah setan guntur. Penguasa kuno api langit melambaikan cahaya, dan langsung memusnahkan setan guntur. Dengan satu pukulan, Xiao Yan sangat bangga. Sosoknya menghilang lagi, dan dia membanting penggaris di atas kepala Tuan Tanah. Tuan Tanah tidak punya waktu untuk melawan dan berubah menjadi ketiadaan. Di antara dua jari, 2 monster guntur dihancurkan, dan Xuan serta Huang Erlei marah. Mereka bergabung bersama untuk membentuk tusukan senjata petir ke Xiao Yan. Di bawah amarah, kilat menyapu seperti ledakan, dan itu mengancam. Xiao Yan tidak melakukan apa-apa saat ini. Dia mengembunkan angin di sekitar Thunder Demon. Angin ada di mana-mana. Tangan monster guntur akan berputar dan membawa angin. Saat angin bergerak, itu akan berada dalam genggaman Xiao Yan. Selama hati Xiao Yan bergerak, dia bisa muncul kapan saja di samping monster guntur. Menyaksikan senjata listrik yang meledak menggesek udara dengan suara tajam, Xiao Yan menggantung senyum dangkal di mulutnya dan berdiri diam. Pistol bius, seperti anak panah, langsung menembus tubuh Xiao Yan. Tapi anehnya tidak menumpahkan sedikit pun darah. Di mata bingung kedua iblis guntur, tubuh Xiao Yan menjadi tidak nyata. Dan setelah beberapa putaran, tubuh itu menghilang. Ternyata hanya afterimage. Tepat ketika kedua iblis guntur merasa tidak enak, Xiao Yan telah melintas ke sisi mereka. Tanpa angin tanpa jejak, sangat bagus. Maka Anda mencoba, 1000 kaki tanpa bayangan. Petik 2. Xiao Yan tertawa dan menembak sekaligus. Lurus 333 kaki. Karena kecepatan ekstrim, api langit dan penguasa kuno membawa nyala api biru keabu-abuan, yang langsung dikompresi menjadi penguasa batu giok zamrud tembus pandang. Energi kuat di sekitar tubuh penguasa membuat ruang terus berguncang dan runtuh. Proses ini tak tertandingi. Hanya Xiao Yan yang menyelesaikannya saat dia mengangkat tangannya. Tepat ketika 2 demon guntur akan memblokir, 333 kaki telah berubah menjadi 1 kaki. Membelah 2 demon thunder menjadi asap. Haha, tidak ada yang mewah. 1 tembakan akan membunuh. Yang paling sederhana adalah yang paling efektif. Itulah efek yang saya inginkan. Xiao Yan tersenyum dan melayang. Keterampilan bertarung ini sangat konsisten dengan karakter Xiao Yan. Ketekunan dan popularitas yang tegas. Xiao Yan semakin dicintai. Dengan keterampilan bertarung utama ini, efektivitas tempur saya meningkat pesat. Tetapi sayangnya, saya belum sempat mencoba keterampilan bertarung jiwa. Xiao Yan sedikit menyesal, lalu mengerutkan kening, dan tatapannya diarahkan pada guntur dan kilat yang muncul di awan yang bergulung. Perampokan guntur berikutnya. Mari kita menjadi lebih baik dari siapapun. Petik 2. Setelah tes sebelumnya, kepercayaan diri Xiao Yan meningkat pesat. 1000 kaki tanpa bayangan melambai lagi. Dan 100 kaki menguasai 1 bayangan. Menghadap petir ungu. Dan penggaris serta listrik dipindahkan. Membuat suara berderak.
Xiao Yan terbelah menjadi 4.000 kaki tanpa bayangan dalam sekejap dengan momentum langit. Kaki dan kaki terhubung ujung ke ujung, seberat mungkin, dan benar-benar bertabrakan dengan amukan guntur. Saya hanya mendengar suara keras di langit, seperti langit runtuh. Napas yang mengejutkan bergetar ke segala arah. Ada gelombang petir di mana-mana. Berkas cahaya di mana-mana. Kekuatan kehancuran di mana-mana. Awan asap memenuhi langit. Dan menjangkau tidak terlihat sejauh 5 meter. Namun, segera, gelombang lautan awan berjatuhan dan menyebar. Perlahan mengungkapkan langit biru besar dengan Lei Gua Tian King. Xiao Yan berdiri tegak dengan penggaris yang berat, tanpa cedera. Peningkatan kultivasi dan bantuan dari 2 hantu, 3 api surgawi, dan keterampilan bertarung kuasi suci semuanya menambah perampokan guntur bintang 4 tanpa kesulitan apapun. Xiao Yan menghela nafas sedikit. Sosoknya jatuh tertiup angin. Seolah menyusut beberapa inci. Ringan dan anggun. Berkedip di tanah. Langkah kaki jatuh ke tanah. Debu tidak pernah meninggalkan jejak. Misteri angin tanpa jejak membuat Xiao Yan bersukaria. Saat ini guntur di langit telah menghilang. Energi paling murni antara langit dan bumi mengalir turun dari langit. Melilit Xiao Yan. Mengalir ke tubuh Xiao Yan. Membasuh setiap inci kulit Xiao Yan. Perbedaan 1 bintang benar-benar sangat berbeda. Xiao Yan berdiri diam. Menerima infus tentang energi langit dan bumi. Merasakan kekuatan tubuh dan semangat serta keringkasan dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 4. Menurut perkiraan awal, efektivitas tempur sekarang setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Mata Xiao Yan sejernih kristal. Dia melihat ke depan dan menunjukkan kepercayaan penuh. Hari ini, jika dia menghadapi saingan yang jauh lebih tinggi dari dirinya, Xiao Yan juga memiliki kepastian untuk mengalahkan lawan tersebut. Ini bukan kesombongan. Ini adalah kekuatan yang didukung oleh informasi yang cukup. Jika Anda menyerap semua inti sihir yang tersisa, Anda tidak tahu level apa yang bisa Anda promosikan. Xiao Yan merasakan manisnya kekuatan dan melihat inti sihir yang melayang di udara. Matanya penuh dengan api. Saat pikiran berubah, wajah cantik Xiao Yan berubah. Metode pembentukan dimulai, dan inti sihir yang tersisa diserap. Setelah dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 4, Xiao Yan dapat menyerap lebih banyak inti sihir sekaligus. Dan kecepatan menyerap inti sihir telah meningkat pesat. Seiring waktu berlalu, Xiao Yan berkibar dalam formasi. Semangat Inggris itu menarik, dan napasnya naik dengan cepat. Tapi itu hanya menembus ke tengah 4 bintang. Semua inti sihir hancur menjadi abu terbang dengan kehilangan energi, dan tersebar bersama angin. Inti iblis menyerap inti iblis untuk meningkatkan kekuatannya. Penipisan inti iblis terlalu besar, dan hanya menyerap begitu banyak inti iblis bintang 4. Tetapi hanya di tengah bintang 4. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dengan ringan, menyeka abu nuklir yang tersisa. Dengan tatapan tak berdaya di matanya. Akan lebih sulit untuk sampai ke belakang. Jika Anda mencapai 6 bintang, inti sihir yang Anda butuhkan terlepas dari tingkat atau jumlahnya. Pada pertengahan periode bintang 4, puluhan ribu tahun telah diselamatkan. Dan itu sudah sangat cepat. Xiao Yan berpikir bahwa dia hanya membutuhkan lebih dari 10 tahun sejak dia pertama kali tiba di daratan Kaisar ke tengah 4 bintang. Dan dia merasa lebih baik lagi. Saya dulu berpikir bahwa kekuatan Tianhuo tampaknya telah meningkat setelah kekuatan pertempuran ditingkatkan. Saya tidak tahu berapa banyak yang telah ditingkatkan. Xiao Yan mendongak dan bergerak sesuka hatinya. Api langit yang menyala meluap dari permukaan tubuh. Mencapai lebih dari 10 meter. Dan nyala api membubung ke langit. Xiao Yan menggenggam telapak tangannya. Dan nyala api mengeluarkan suara seperti tsunami. Berguling-guling. Membakar kehampaan menjadi kekacauan. Kekuatan Skyfire telah meningkat setidaknya 20%. Masih ada manfaat seperti itu dalam promosi? Sungguh penuh godaan. Mata Xiao Yan berbinar antara membuka dan menutup. Berbisik pada dirinya sendiri. Saya harus menyampaikan kabar baik kepada Zhan Lao. Tetapi sekarang saya memiliki kekuatan untuk mencium bau darah iblis. Xiao Yan dengan senang melintas ke menara. Segera setelah saya memikirkannya, saya dapat memiliki darah suku iblis.
dapat melahap Lingyin, dan maju untuk membakar. Langkah kaki Xiao Yan menjadi sangat cepat, dan bahkan beberapa berkibar. Zhan Lao, aku, begitu kata-kata Xiao Yan keluar. Aku tertelan kembali oleh pemandangan di depanku. Saya kaku dan melihat semua yang ada di depan saya. Langit yang menjulang penuh dengan cahaya hijau. Gelombang bergelombang dalam lingkaran. Kemanapun cahaya pergi, menara akan terkejut. Suara gemuruh memekakkan telinga. Xiao Yan khawatir menara itu akan runtuh kapan saja. Titik. Saat lampu hijau naik dan turun. Ketika mencapai puncak menara, cahaya itu dikelilingi dengan rapat. Seolah-olah nebula turun. Begitu terang sehingga hampir tidak bisa dilihat secara langsung. Dan tekanan yang sangat besar membuat orang panik. Tertindas. Xiao Yan merasa sedikit gas. Tidak bisa bernapas. Saya mengandalkan. Apa yang terjadi? Ini agak mirip dengan yang terakhir kali. Tetapi kekuatannya sama sekali tidak ada di kelas. Petik 2. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Apa yang belum terjadi? Dan melihat cahaya keemasan terbang ke arahnya. Aliran udara di sepanjang jalan berputar ke samping. Tanpa sadar, Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Tetapi cahaya dan bayangan keemasan begitu cepat sehingga Xiao Yan mengambilnya. Di mata Xiao Yan yang tercengang, cahaya dan bayangan keemasan membentuk parabola dan terlempar keluar dari menara. Hanya menyisakan jeritan di menara untuk waktu yang lama. Mengapa panggilan itu begitu akrab? Xiao Yan berpikir keras. Alisnya melebar sedikit. Lalu tiba-tiba menegang lagi. Mengangkat kepalanya dan meraung. Zhan tua, bagaimana kamu membuang capung? Petik 2. Sosok emas itu adalah Long Yan. Dan setelah terlempar keluar dari menara, dia menggantung di udara selama beberapa putaran. Memotongnya menjadi tanah lunak. Dan memandangi menara kecil itu dengan tatapan sedih. Itu hal yang buruk, berbahaya, dan tidak cocok untuk anak-anak. Suara Zhan Lao datang dari kehampaan. Dan dia tidak bisa mendengar siapapun. Xiao Yan tidak bisa menangkap posisi Zhan. Apa yang terjadi? Mengapa tidak pantas untuk anak-anak? Xiao Yan tidak mengerti mengapa. Masalah ini ada hubungannya dengan Long Yan lagi. Di mana kamu? Zhan Lao. Petik 2. Melihat Zhan Lao tidak menjawab untuk waktu yang lama. Xiao Yan cemas dan melangkah ke dalam kehampaan. Melangkah ke atas. Dan berjalan ke udara. Mencari-cari sosok tua Zhan. Kabut putih dari badan menara bergulung lebih padat. Tidak ada jari yang terlihat. Cahaya hijau menyilang. Dan suasana agak gelap. Suara hantaman cepat dari atas menara membuat jantung mati rasa. Saya di sini. Zhan Lao diam-diam muncul di samping Xiao Yan, mengejutkan Xiao Yan. Waktunya singkat dan tidak banyak waktu untuk menjelaskan. Anda berada di sini pada waktu yang tepat. Hal ini ada hubungannya dengan Anda. Kata-kata Zhan Lao tidak bisa dijelaskan. Membuat Xiao Yan benar-benar menggaruk kepalanya. Berhubungan dengan saya? Petik 2. Baik. Zhan Lao berhenti memperhatikan Xiao Yan. Menoleh dan melihat ke atas menara. Matanya samar-samar dipenuhi kekhawatiran. Tidak bisa mendapatkan jawaban Zhan Lao. Xiao Yan merasa sedikit acuh tak acuh. Matanya mengikuti Zhan Lao dan melihat ke atas. Di atas puncak menara, nebula hijau semakin terang dan terang. Dan suara benturan menjadi semakin dramatis. Seperti naga yang membelah langit. Berguncang di sekitar nebula hijau sebagai pusatnya. Dan Ziwu yang tidak bisa dihancurkan dinding atas menara Lingsu muncul dalam kesan Xiao Yan dengan retakan kecil. Bisa dibayangkan betapa tidak normalnya kekuatan tumbukan itu. Anda masih tertembak? Menara ini agak berbahaya. Xiao Yan dengan cepat menutupi telinganya dengan tangannya dan berteriak. Sangat cemas akan keamanan menara. Tetapi Zhan Lao masih tidak bereaksi sama sekali. Tetapi wajahnya lebih bermartabat. Gelombang suara tak terlihat yang dipancarkan oleh dampak kekerasan memiliki tingkat mematikan yang besar. Jika Xiao Yan tidak dilindungi oleh api langit dan hantu, dia akan terluka. Xiao Yan kemudian akan mengerti mengapa Zhan Lao membuang burung hantu naga itu. Tapi apa hubungannya ini dengan ketidaksesuaian anak-anak? Xiao Yan masih belum bisa mengetahuinya. Xiao Yan bertanya-tanya. Rune emas di atas menara menyala. Cahaya keemasan tak berujung mendidih. Membentuk Skynet yang tak terlihat.
Nebula hijau terkunci rapat, dan sepertinya disegel secara paksa. Saat cahaya keemasan datang, retakan di dinding atas sembuh dengan cepat, seperti kehidupan baru, dan tidak ada retakan lagi. Menara yang luar biasa. Bahan apa yang memiliki fungsi penyembuhan diri? Xiaoyan penasaran. Tetapi Xiaoyan tahu bahwa Zhan Lao tidak akan memberikan jawaban apapun. Karena mata Zhan Lao tidak ada lagi kecuali nebula hijau. Saya berharap kali ini akan berhasil. Jika tidak, kita harus menunggu 10.000 tahun atau lebih. Zhan Lao bergumam. Sulit untuk menilai mata Tuhan. Kulit kepala Xiaoyan dingin. Jangan lihat aku seperti ini. Seolah-olah semua perubahan di sini berhubungan denganku. Xiaoyan memutar matanya dan bergumam dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Sama seperti jaring yang dibentuk oleh rune emas akan mengikat nebula hijau. Sesosok kabut keluar dari nebula. Tapi kali ini lebih besar dan lebih padat daripada yang dilihat Xiaoyan terakhir kali. Tubuh ribuan kaki melonjak ke langit. Skala selimut memancarkan nafas raja kuno. Dan tanduk giok putih dengan panjang lebih dari 100 meter diukir dengan rune kuno. Nafasnya langsung melemah. Aduh, sosok mirip ular dan non-ular itu tampak sangat marah dengan pembatasan yang diberlakukan oleh aturan langit dan bumi. Suara keras itu begitu keras sehingga ekor roda angin menghancurkan dinding batu dan jaring emas dengan percikan api. Dan cahaya keemasan membumbung ke langit. Kekuatan yang mengerikan membuat Xiaoyan berdenyut untuk beberapa saat. Dandang, bayangan ular, seperti hembusan angin dan kilat, meronta-ronta di langit emas. Dan aku tidak tahu berapa banyak ekor yang terlempar keluar. Dinding batu di bagian atas menara mengeluarkan banyak retakan dan menyebar. Jejak skala dalam difoto di dinding batu, dan garis-garisnya sangat jelas. Kemudian mereka terus diperbaiki dalam cahaya keemasan. Tetapi kecepatan perbaikan tidak cukup untuk mengimbangi kecepatan kehancuran. Runenet cahaya keemasan menjadi semakin redup, dan dinding batu retakan di atasnya juga perlahan memanjang. Dan puncak menara sekarang tampak seperti jaring laba-laba. Saya bilang Zhan sudah tua. Apa-apaan itu, sangat kuat. Jika Anda tidak mencoba lagi, menara ini akan hancur. Xiaoyan sangat ingin mati. Ini hampir sedikit. Zhan Lao tampak bersemangat melihat melemahnya Jin Guang. Bukankah kamu selalu berharap monster ini menghancurkan menara? Apa maksudmu? Reruntuhan menara ini tidak bermanfaat bagi Anda. Dan tidak ada tempat tinggal. Xiaoyan dengan getir membujuk Zhan tua. Bukan Xiaoyan yang tidak mau menembak. Tapi dengan kekuatan Xiaoyan saat ini. Bagaimana lawan monster tadi kenal ini? Apakah menara ini begitu mudah dihancurkan? Zhan Lao menyipitkan mata ke arah Xiaoyan. Matanya terlihat seperti orang idiot. Lupakan saja. Kamu tidak. Aku akan pergi. Xiaoyan menyaksikan cahaya Jingwang Skynet samar-samar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Dia tidak lagi peduli dengan kekuatannya atau kurangnya usia tua. Dia akan naik ke langit dengan aturan lamanya. Dalam hal kekuatan bintang 4 Anda, itu tidak cukup untuk naik. Zhan Lao meraih Xiaoyan dan menunjuk ke mulut berdarah Snake Shadow dan berkata kepada Xiaoyan, tinggal di sini baik untukmu. Petik 2. Apakah ini bagus? Menara akan dihancurkan olehnya. Aku punya keuntungan dari kentut. Saya belum selesai dengan itu. Xiaoyan hampir bermata merah. Dan nyala api menutupi api pada penguasa kuno. Dan semangat juangnya meluap dari tubuhnya. Jaring emas adalah aturan langit dan bumi. Jika kekuatan kaisar tidak cukup untuk datang ke tanah kaisar, secara alami akan dibatasi oleh aturan langit dan bumi. Tapi jika tidak bisa memecahkan jaring emas ini, dari mana asal darah iblismu? Petik 2. Dorongan Xiaoyan memaksa Zhan Lao untuk mengatakan sebagian dari kebenaran. Apakah darah monster saya terkait dengan ular ini? Membunuhnya dan menumpahkannya untukku? Kata-kata Zhan Lao membuat Xiaoyan segera berhenti. Dan dia tidak bisa menahannya. Namun dibandingkan dengan darah suku iblis, menara ini sulit untuk dipilih. Xiaoyan segera memikirkan sisi lain. Jika menara dihancurkan, kerugiannya tidak kurang dari itu tanpa darah iblis. Dan kegembiraan yang baru saja muncul akan segera hilang. Anda benar-benar khawatir. Saya mengatakan bahwa menara ini tidak mudah dihancurkan. Zhan Lao melihat perubahan sesaat Xiaoyan. Dan merasa itu cukup menyenangkan.
Biasanya, sangat jarang melihat wajah Xiao Yan berubah begitu banyak dalam sekejap. Kamu yakin, meskipun Xiao Yan percaya pada usia tua Zan, menara itu sangat sepele untuk dirinya sendiri, dan bertanya lagi dengan konfirmasi. Saya yakin, petik 2, tapi menurutmu, itu hanya menerobos ke Kaisar. Mengapa begitu kuat sehingga bahkan kekuatan Kaisar Bintang 4 saya tidak merasa sedikit yakin tentang itu? Petik 2. Xiao Yan mendengar menara konfirmasi Zan Lao bahwa tidak akan ada masalah. Dan Dasong menghela nafas lega. Tetapi masalah baru muncul. Dia tidak mengerti mengapa Warcraft yang menerobos Kaisar tampak begitu kuat. Binatang purba adalah kesayangan Tuhan. Kekuatan Orde Pertama tidak bisa diukur dengan akal sehat. Begitu darah Raja Kuno terbangun, ada kekuatan yang tak terduga. Kalau tidak, mengapa aturan langit dan bumi harus begitu dibatasi? Atau bahkan dicekik dengan biaya berapapun? Zan Lao Zhouyu berkata, namun, yang terbaik adalah memperhatikan ucapan Anda. Jangan menyesap monster di sebelah kiri. Atau jangan menyesalinya. Zan Lao menambahkan kalimat lain, dengan sentuhan penghinaan dalam kata-katanya. Bukankah Anda membunuhnya dan mengambil darahnya yang melebur darah setelah menerobos? Apakah itu sopan? Xiao Yan bingung. Adapun bersikap sopan kepada binatang buas untuk disembelih, bunuh itu, haha. Kecuali anak Anda tidak ingin hidup lagi. Atau Anda berencana untuk melawan seluruh klan iblis. Zan Lao tersenyum dan sangat misterius. Bukan pembantaian, jadi bagaimana cara mencium darah suku iblis? Apa hubungan antara membunuhnya dan suku iblis? Xiao Yan bingung. Wah, ini adalah ular suci dari suku iblis. Binatang suci totem dari suku iblis. Dan seluruh suku iblis akan memiliki respons yang kuat terhadap kebangkitannya. Jika anak Anda cukup berani, naik dan bunuh saja. Saya tidak ingin melewati air berlumpur ini. Tulang tua lelaki tua itu tidak tahan dengan seluruh keluarga monster untuk diburu dan dibunuh. Zan Lao cemberut dan berkata, saya mengandalkan. Orang ini sangat besar. Apa yang harus saya lakukan? Beraninya kita mengeluarkan darahnya? Bukankah darahku dari klan iblis basah kuyup? Petik 2. Xiao Yan tercengang dengan kedatangan ular raksasa itu. Jika dia tidak membunuh orang sebesar itu, apakah dia berani membiarkan darahnya hidup untuk mencium darah? Biarkan keluar hidup-hidup. Dan iblis tahu bahwa mereka menaruh darah ular suci mereka. Bukankah mereka bunuh diri? Anda dapat yakin, Zan Lao melihat Xiao Yan makan seperti pelahap, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit senang. Tapi untuk beberapa alasan, dia tidak ingin Xiao Yan tahu terlalu banyak terlalu dini. Mungkinkah itu permintaan maaf? Itu akan membuat saya berdarah secara aktif untuk mencium? Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Xiao Yan memiliki 100 orang yang tidak percaya di dalam hatinya. Haha. Zan Lao tersenyum dan tidak menjelaskan. Keduanya berbicara hanya untuk waktu yang singkat. Ketika Xiao Yan akan menghancurkan dan mengejar akarnya, ular suci itu tidak tahan lama. Dia marah. Lampu hijau lebih kuat, dan tubuhnya menjadi hampir transparan. Ekor raksasa itu meringkuk dan menepuknya dengan keras di dinding batu, membuat sebuah gravure sedalam setengah meter. Difoto oleh ular suci. Jaring emas yang berkedip dengan rune dengan cepat meredup dan akhirnya tidak dapat menahannya. Cahaya keemasan berubah menjadi sutra kecil yang mengalir dan menghilang ke dinding batu. Bayangan ular yang memutuskan ikatan berangsur-angsur mengeras, melayang di atas menara, melebarkan sepasang sayap besar yang tidak nyata di punggungnya. Nyala api hijau naik, membakar kehampaan sampai batas tertentu, dan tubuh ribuan kaki terombang-ambing dengan lembut. Mengejutkan. Setiap sisik seterang batu giok. Mematahkan belenggu dan mendapatkan kembali kebebasan. Ular suci itu bersemangat. Berteriak di langit. Suaranya jernih dan jauh. Dan ular kecil ilusif di sekitar 981 muncul di sekitarnya. Seperti bintang yang menahan bulan. Membuat orang ingin bersandar dan memuja. Wajah Xiao Yan berubah drastis. Kengerian ular suci ini jauh di luar imajinasinya. Dia merasa bahwa akan seperti kuat World of Warcraft hanya mencoba untuk mati. Ular suci memutar tubuhnya. Matanya menatap dingin kedua makhluk kecil di bawah. Dalam ingatannya yang baru terbangun, dia rupanya menganggap keduanya sebagai pelakunya yang menahan diri.
Dia menukik ke bawah dan membantai keduanya. 981 ular ilusi yang mengelilinginya bergegas pada saat bersamaan. Di masa mendatang, nyala api hijau menyelimuti Zhan Lao dan Xiao Yan. Anda memiliki dendam dan debitur. Mengapa Anda mencari kami? Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangkat api langit untuk melawan penguasa kuno. Siap bertarung. Tetapi Zhan Lao tidak menanggapi. Ular suci semakin dekat dan dekat. Badai yang membawa band itu meniup Xiao Yan dan pakaian tua di dekat tubuh. Gigi tajam di mulut bak darah itu seperti dua tombak darah yang terisak. Xiao Yan merasa kesemutan dan sakit sepanjang waktu. Tampaknya Anda benar-benar agak tidak normal selama usia tua Anda. Xiao Yan memandang lelaki tua yang berdiri seperti ukiran kayu. Menghela nafas. Semangatnya dengan cepat memadat. Dan dia akan melambai tanpa bayangan di saat berikutnya. Jangan bergerak liar. Jangan khawatir. Garis keturunan yang kuat dari Raja Kuno sama sekali tidak dapat dikendalikannya sekarang. Itu telah menghabiskan kekuatannya dalam terobosan sebelumnya. Tetapi sekarang ini hanyalah akhir dari panah otomatis. Nak, angkat. Jangan sakiti. Atau kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Petik 2. Zhan Lao tiba-tiba menghentikan Xiao Yan. Xiao Yan melihat ancaman berbisa dari ular suci. Dan sedikit skeptis dengan kata-kata lama Zhan. Tapi dia berhenti 1000 kaki tanpa bayangan. Pada saat ini, ular suci telah bergegas ke mereka berdua. Dan mata dingin dan kejam itu menatap Xiao Yan. Tetapi tubuh yang bergegas turun adalah makanan. Mata hijau tua dari ular suci memiliki 3 warna hijau kecil di kedalamannya, memancarkan cahaya yang aneh. Xiao Yan menatapnya sebentar, dan jiwanya tertegun sejenak, dan ekspresinya bingung. Tapi betapa kuatnya jiwa Xiao Yan. Dia terbangun hanya sesaat. Hatinya terpukul, dan dia hendak bertarung. Tapi tiba-tiba sebuah bayangan muncul di benaknya. Itu adalah bayangan dari kedalaman ingatannya, yang membuat Xiao Yan berdiri diam. Tanah. Pada saat ini, Xiao Yan muncul dari benaknya dengan bayangan sisik hijau. Fitur di matanya persis sama dengan ular suci di depannya. Saya ingin tahu apakah King Lin baik-baik saja di daratan yang menghina? Apakah masih hijau seperti biasa? Ular suci di udara pertama kali muncul di mata dengan sedikit kebingungan. Lalu kaget. Lalu ekstasi. Kekuatan seluruh tubuh terkuras. Dan tubuh besar itu dengan cepat berkontraksi dan jatuh. Xiao Yan masih berdiri di tempat. Dan keakrabannya yang tak dapat dijelaskan sangat mengurangi permusuhan Xiao Yan terhadap ular suci. Dia samar-samar merasa bahwa ular suci itu sepertinya tidak berniat bunuh diri sekaligus. Tetapi ada perasaan aneh. Merasakan ular suci ini seperti orang tua yang telah lama bersatu kembali. Bagaimana itu bisa terjadi? Xiao Yan merasa konyol dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa menghubungkan ular suci yang kuat ini dengan sisik hijau. Anak laki-laki, saya akan menyerahkannya kepada Anda di sini. Tenang saja. Lihat apakah darah suku iblis bisa berhasil dilebur. Terserah kamu. Petik 2. Pada saat ini, Zhan Lao membuat tangan seperti angin. Sidik jarinya tiba-tiba berubah. Dan dia terpesona di udara. Mengelilingi Xiao Yan dan ular suci di dalamnya. Zhan Lao, kemana kamu pergi? Kenapa kamu orang seperti itu? Petik 2. Zhan Lao benar-benar mundur pada saat kritis ini. Membiarkan dirinya menghadapi World of Warcraft yang sombong. Xiao Yan merasa bahwa Zhan Lao terlalu baik dan cemas. Pada saat-saat menyenangkan seperti itu, lelaki tua itu tidak cocok untuk hadir. Yakinlah, pesona mengisolasi segalanya di sini. Apa yang harus Anda lakukan? Hahaha, suara tua itu datang dari jauh. Dan aku tidak tahu lagi kemana harus pergi. Apa yang sedang Anda bicarakan? Mengapa orang tua Anda begitu kejam dan melemparkan saya ke sini sendirian? Ini adalah Warcraft kuno yang kuat. Anda tidak ingin menelan saya. Xiao Yan tidak tahu apa yang dikatakan Zhan Lao omong kosong. Dia hanya benci giginya gatal. Tetapi melihat sekeliling, di mana dia bisa menemukan bayangan Zhan Lao. Orang tua ini, Xiao Yan bergumam kesal. Tetapi tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak boleh berada dalam bahaya. Jika tidak, Zhan Lao tidak akan pergi dengan tawa besar dengan damai. Zhan Lao berkata bahwa semuanya tergantung pada saya.
Tetapi bagaimana saya tahu apa yang harus dilakukan untuk mencairkan darah? Petik 2. Xiaoyan tidak berdaya. Menatap tak berdaya pada ular suci yang semakin mengecil di udara. Angka ribuan kaki sekarang kurang dari beberapa ratus kaki, dan terus menyusut. Saya tidak tahu apakah saya harus menjangkau untuk mengambilnya. Jangan ambil. Jika Anda jatuh begitu tinggi, ular suci harus jatuh ke dalam saus daging. Dan darah suku iblis Anda sendiri akan hancur. Ambillah. Bagaimana Anda bisa mengambil potongan sebesar itu? Musim gugur sangat mendesak. Sekali kamu tidak bisa menangkapnya, kamu bisa dihancurkan menjadi pai daging. Belum lagi jika tersapu olehnya. Kekuatannya. Xiaoyan pahit, aku tidak tahu harus berbuat apa. Sepertinya merasakan masalah Xiaoyan. Bentuk ular suci yang terus jatuh bahkan menyusut hingga beberapa kaki sebelum mendarat. Dan berubah menjadi sosok manusia di mata kaget Xiaoyan. Nyatanya, ular suci itu tidak sengaja berubah menjadi wujud manusia, melainkan pernah menembus kaisar sebelumnya. Meskipun mengaktifkan kekuatan darah, itu sangat kuat. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah kaisar bintang. Setelah segel rusak, tidak ada banyak kekuatan yang tersisa. Ditambah dengan kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba. Kekuatannya bocor saat disetrum, dan tidak mungkin untuk mempertahankan bentuk binatang itu. Xiaoyan memandang Qian Ying di udara, tertegun, dan tidak bisa bereaksi. Ini sangat berbeda dari perasaan sebelumnya bahwa ular itu memandang rendah dunia. Begitu besar sehingga Xiaoyan mengira dia sedang bermimpi. Saya melihat bahwa Qian Ying tampaknya adalah peri yang jatuh dari bulan perak, dan tidak setengah ternoda oleh debu bumi. Kabut hijau samar terbungkus dalam tubuh anggun yang mempesona. Dengan lembut jatuh di udara. Seolah pergi oleh angin. Tubuh anggun itu. Cembung-cembung. Cekung-cekung. Indah. Lebih menggoda dalam paket kabut hijau samar. Dalam kabut. Xiaoyan bangkit secara naluriah. Dan tubuhnya sedikit panas. Nak, itu benar. Tidak baik bagimu untuk tetap terjaga saat ini. Petik 2. Saat insting Xiaoyan bangkit dan mati-matian menekan, Zhan Lao muncul diam-diam di luar pesona. Dengan Xiaoyan menghadap ke depan, sepertinya dia tidak ingin melihat sampah itu, dan menunjuk angin dan masuk ke dalamnya. Pikiran Xiaoyan yang tidak siap, lalu menghilang dengan tawa besar. Nak, ini adalah orang tuamu, dan telah melantunkan namamu di tahun-tahun sepi yang tak ada habisnya di puncak menara. Ini adalah takdirmu. Jangan mengecewakan orang-orangmu. Petik 2. Mengacu pada angin ke otak. Xiaoyan dengan putus asa menahan hanya jejak kesadaran yang segera menghilang. Mata perlahan memerah. Cahaya berapi-api muncul. Xiaoyan melangkah keluar tanpa sadar. Membawa Qian Ying ke dalam pelukannya dengan kedua tangan. Saat ini, kesadaran Xiaoyan sudah sedikit bingung. Kecantikan ada di pelukannya. Wewangian lembut Wenyu. Napasnya menjadi cepat. Matanya tidak bisa menahan diri untuk melihat keindahannya. Dari apa yang saya lihat, gunung-gunung itu bergelombang. Dengan dada yang kuat, pinggang yang ramping, pinggul yang bulat, dan tidak ada kekurangan yang terlihat. Wajah kecil itu sangat indah seperti elf. Pengerjaan sangat rumit sehingga sangat indah. Membuat Xiaoyan hampir tak terkendali. Dengan empat mata saling berhadapan, wanita cantik itu tampak berjuang dengan panik, dan cahaya aneh yang dipancarkan oleh ketiga mata hijau itu tampak lebih dalam.